think it's a wonderful testimony from my wife. Yeah. Kesaksian yang panjang, tapi saya percaya saudara diberkati oleh kesaksian istri saya ya. Selamat siang, selamat siang, teman-teman. Senang sekali bisa kembali ke Surabaya bersama kalian. Sudah lebih dari 2 tahun kami di Surabaya. And mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kali ini kami dapat berkumpul untuk menyembah-Mu. Kami terima kasih kepada teman-teman yang berada di sini. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami minta Engkau membuka hati kami sehingga kami akan belajar dan mempraktikkan apa yang akan Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua orang kata Amen. Amen. You know, I want to share with you today. I want to share with you about revival. Saya mau menyampaikan kepada saudara, membagikan kepada saudara tentang kebangkitan rohani atau kebangunan rohani. And I will be taking it from Nehemiah chapter 8 to 10. Saya akan baca dari ayat firman Tuhan pagi hari ini, Nehemia pasal 8 sampai 10. Yes, for 2 weeks in Singapore in 1935. Selama 2 minggu pada tahun 1935 There was Singapura, this famous preacher by the name of John Sung. ada seorang pengkhotbah yang terkenal di Singapura tahun itu namanya John Sung. And over 2,000 people were saved and over 100 preaching bands were sent out in a day. Saudara tahu pada waktu itu ada 2.000 orang diselamatkan dan lebih dari 100 pengkhotbah dikirim untuk menyampaikan berita Injil. For 2 weeks, all the Bibles were taken up, sold in the Bible Society. Selama 2 minggu, Alkitab itu habis stoknya di negara itu. Wow, that revival was really very powerful. Pada tahun itu, kebangunan rohani benar-benar terjadi. Because when revival happened, God moves in awesome ways. Pada saat kebangkitan kebangunan rohani itu terjadi, Tuhan bekerja dengan luar biasa. And what will we see? Apa yang kita lihat? When revival happens, Pada saat kebangkitan kebangunan rohani terjadi, backslidden Christians come back to God. orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan datang kembali ke Tuhan. And those who are unsaved, they come to God and they pray to receive Christ. Mereka yang belum diselamatkan, mereka diselamatkan dan mereka menerima Kristus pada waktu itu. A revival of such proportion took place actually in Jerusalem. Kebangkitan rohani terjadi awalnya dari Yerusalem. Under the leadership of Nehemiah. Di dalam kepemimpinan waktu itu di Nehemia, In Nehemiah chapter 8 to 10. Nehemia pasal 8 sampai 10. For those who are here who knows the book of Nehemiah, Bagi saudara yang di sini tahu kitab Yeremia, I know that you know that the book of Nehemiah is all about building the walls of Jerusalem. saudara tahu bahwa kitab Yeremia itu berbicara mengenai pembangunan kembali tembok Yerusalem. But I want to tell you that something actually happened in chapter 8 to 10. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara sesuatu yang benar-benar terjadi dari pasal 8 sampai pasal 10. Because from chapter 1 to 7, it was all about the rebuilding of the walls of Jerusalem. Karena di Nehemia pasal 1 sampai pasal 7 itu bercerita tentang pembangunan kembali tembok di Yerusalem. But in chapter 8, Tapi di pasal 8, the temple has been built. pada saat bait suci itu dibangun kembali, The walls have been completed. temboknya sudah selesai, And the people all were together as one. dan pada saat itu mereka bersama-sama sebagai satu kesatuan. And that was the time when the word of God has been restored. Dan itu pada saat itu firman Tuhan kembali dipulihkan. And they even rediscovered the feast of the tabernacles. Bahkan mereka juga menyampaikan tentang tabernakel. It was a wonderful time of repentance Itu adalah saat yang indah untuk sebuah pertobatan that terjadi. led a rejoicing. Bahwa seluruh tanah itu bersuka cita. I want to tell you that it did not end there. Saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini, nggak berhenti sampai di situ. It even continued to Nehemiah chapter 9. Bahkan
Lanjut ke Nehemia pasal 9. And I'll ask my brother here to read Nehemiah chapter 9 verse 1 to 3. Saya akan baca Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Next slide. Layar berikutnya. Cannot move. Yes. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Is there any more? Yes. Yes, that's all. You know, here we find the people of Jerusalem, of Israel, gathered again in the spirit of repentance. Di sini kita lihat bahwa semua orang yang di Yerusalem mereka berkumpul bersama-sama untuk bertobat. If you read just now in verse 1 to 3, the people were reading the word of God. Kalau saudara baca, ya, mereka semua membaca bersama-sama kitab Taurat Tuhan. And there was a national confession to God. Ada pengakuan secara bersama-sama nasional A kepada Tuhan. confession of their sins. Pengakuan dosa mereka. There was a responsive worship to God. Ada penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. And out of that came up one of the most beautiful prayers. Bahkan pada saat itu terjadi puji-pujian yang luar biasa. Yes, beautiful prayer of confession in the Old Testament. Doa dan puji-pujian yang luar biasa dari setiap kesaksian mereka dan pengakuan mereka. And they trace the dealings of God and with the people of Israel from the time of Abraham all the way to the time of Nehemiah. Jadi mereka mengisahkan, mereka menceritakan bagaimana perjanjian Allah Israel dari zamannya Abraham sampai zamannya Nehemia. And the whole event climax with the agreement that the people of Israel made with their God in Nehemiah chapter 10. Sampai pada satu titik, satu kesepakatan, satu suara, mereka bersama-sama seluruh orang Israel mengatakan bahwa mereka menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup di dalam Nehemia pasal 10. Before chapter 10, let me ask our brother again to read Nehemiah chapter 9 verse 38. Nehemia pasal 9 ayat 38 sebelum Nehemia pasal 10. One more. Move forward. How come cannot move forward? Oh, no. Back. Yes. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan di buku meterai para pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang Lewi kami dan para imam kami. What do we see here? Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu? They are actually physically writing and signing a written covenant with God. Jadi mereka itu menulis ya perjanjian dengan tangan mereka, dengan antara mereka dengan Allah Israel. You know, a lot of us here, we make covenant with God. Saudara tahu, kita semua di sini membuat perjanjian dengan Tuhan. But a lot of us, when we make a covenant to God, it's only our mouth or our mind making a covenant to God. Tapi kebanyakan dari kita hanya lewat kata-kata saja. Saya berjanji sama Tuhan. And I tell you, a lot of us, after making the covenant, 2 days later we forgot what we make that covenant for. Jujur ya, kalau sudah dalam gereja kita berjanji, Tuhan saya berjanji begini, nanti 2 hari kemudian pasti lupa janjinya sama Tuhan. Yeah, lupa, you know. Betul enggak? Yeah. But here the nation of Israel made a physical signing of a written covenant. Tapi orang Israel ini mereka menulis perjanjian ya di hadapan Tuhan, ditulis perjanjiannya. And in this written agreement it gave us the marks of a revived people. Perjanjian yang tertulis ini meninggalkan bahwa akan terjadi suatu kebangunan rohani. In this agreement, we are given a glimpse into the changes we should see if the church is truly revived by the Holy Spirit. Dan mereka diberikan satu gambaran, ya sedikit gambaran tentang apa yang terjadi pada saat mereka hidup di dalam roh, kebangunan rohani. And these changes can be found in Nehemiah chapter 10 verse 28 to 39. Perjanjian dan kebangunan rohani ini terjadi di Nehemia pasal 10 ayat 28 sampai 39.
You know, when revival comes, three things happen Bapak to the Ibu, people of God. pada saat kebangunan rohani itu terjadi, ada 3 hal yang akan dialami oleh umat Tuhan. And this is the time I want to challenge all of you here. Ini waktunya saya ingin menantang saudara yang ada di siang hari ini. That are you a revived people of God? Apakah engkau adalah orang-orang yang dibangkitkan? Because if you are a revived person of God, Karena kalau saudara adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan, these three things will happen in your life. 3 hal ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Number one, Dengarkan baik-baik. Nomor 1, a new sense of separation from the world. suatu perasaan yang baru bahwa kita dipisahkan dari dunia. Nehemiah chapter 10 verse 28. Nehemia 10 ayat 28. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. This is one of the clearest marks of a man who is truly alive in Jesus Christ. Ini adalah salah satu tanda bentuk nyata yang benar-benar hidup bagi Kristus Yesus. The moment a man is revived, Pada saat orang itu mengalami kebangkitan rohani, he'll be recognized that he is in this world but not of the world. orang itu akan langsung menyadari bahwa dia ada di dunia ini, dia hidup di dunia ini, tapi bukan bagian dari dunia ini, Bapak Ibu. The Bible tells us that after experiencing a tremendous awakening in God, the people in Nehemiah's time begin to separate themselves from the neighboring pagans. Saudara tahu, pada saat mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, mereka memisahkan diri dari penduduk negeri yang menyembah dewa pagan pada waktu itu. And they did it not as individuals, but they even do it in families. Mereka tidak melakukan secara pribadi, tapi secara keluarga. If we are in Christ, we must be a separated people. Kalau kita di dalam Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang memisahkan diri. And there will be a fire of passion for God. Maka pada waktu itu akan terjadi api yang dari Tuhan. As Paul warned us in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18, do not be unequally yoked. Paulus mengingatkan di 2 Korintus pasal 6 ayat 14, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. I know a lot of Christians, we use this for husband and wife. Sering kita pakai ayat ini untuk hubungan antara suami dan istri. But it is more than just husband and wife. Tapi lebih dari itu maksudnya, Bapak Ibu. To be yoked together means to come under the same harness like two oxen plowing in a field. Memiliki kuk yang sama, itu artinya bersama-sama. Ya, hidup bersama-sama seperti sebuah kerbau atau lembu yang sedang membajak sawah. They will end up going the same direction, Yang dimana mereka akan pergi ke arah yang sama, tujuan yang sama, sharing the same purpose. berbagi tujuan yang sama. That's being yoked together with the world. Itulah artinya kalau kita bersama-sama atau kita malah seperti dunia. And you know what? You will start to adopt their lifestyle. Saudara tahu, kalau kita hidup kita seperti dunia, maka kita mulai mengadopsi gaya hidup After dunia. you adopt their lifestyle, you start to even accept their values. Kalau kita sudah mengadopsi gaya dunia, kita mulai menerima cara-caranya dunia. And to subscribe to their methodologies. Bahkan mendaftar untuk menjadi bagian dari mereka. Psalm 106 verse 35 and 36. Mazmur 106 ayat 35 sampai 36. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala yang menjadi perangkap bagi mereka. Here the Lord is saying to us this morning, Dengan yang Tuhan katakan pagi hari ini, come out from amongst them and be separated from the world. keluarlah dari gaya hidup mereka dan pisahkan dari kehidupan dunia. Deuteronomy 22 verse 9 and 11. Ulangan pasal 22 ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah kau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Here in the
in the Deuteronomy, it explains to us that you must separate. Di dalam kitab Ulangan ini menjelaskan bagi kita bahwa kita harus memisahkan diri, Here it says separate different seeds, memisahkan benih, separate different animals. memisahkan binatang yang berbeda. Even the clothes we wear, separate the materials. Bahkan disebutkan di situ pakaiannya, bahan itu harus dibedakan. And what is Deuteronomy trying to tell us? Apa sih maksud ayat ini? It is saying, as a child of the living God, Dikatakan bahwa kita sebagai anak Allah yang hidup, you are purchased with a supreme price. saudara sudah dibayar dengan harga yang mahal, You are called to a life of holiness. dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. You are in this world but not of the world. Saudara ada di dunia ini, tapi bukan gayanya, hidupnya bukan seperti dunia ini. You have been raised with Christ. Saudara dibesarkan bersama dengan Kristus. Set your hearts on things above. Biarlah hati kita itu tertuju kepada panggilan yang You are tinggi. seated in Christ in heavenly places. Anda didudukan bersama-sama dengan Kristus. Set your mind on things above and not on the earthly things. Arahkan pikiran saudara kepada hal-hal yang ada di surga di atas. It is no longer you that live, but Christ that lives in you. Bukan lagi saudara yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Come out Keluarlah from the world dari dunia and be separated. dan dipisahkan. 1 John chapter 2 verse 15 to 1 17. Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yes, when we start to love the world and what the world can offer to us, the Holy Spirit will be grieved. Pada saat kita mulai mencintai mengasihi dunia, apa yang dunia berikan, itulah di saat Roh Kudus mulai berduka. James chapter 4 verse 5 says this. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yo, is it okay to be jealous? Boleh nggak cemburu? Huh? No. It is okay to be jealous. Apakah boleh? If it is okay to be jealous if it is something or someone which actually rightly belongs to you. Boleh cemburu kalau itu berkaitan dengan sesuatu atau seseorang yang memang itu menjadi haknya kita, hak milik kita. It is wrong to be jealous when you yearn for something that does not belong to you. Tapi salah kalau kita cemburu dengan sesuatu atau seseorang yang bukan menjadi milik kita. We all belong to God. Kita semua miliknya Tuhan. And God is a jealous God. Tuhan itu Allah yang cemburu. He cannot tolerate divided allegiance. Dia nggak bisa toleransi dengan percampuran atau hal-hal yang berbeda. Church, we need a sense of separation from the world. Gereja, kita perlu kesadaran diri bahwa kita dipisahkan dari dunia. I know of a theologian by the name of Soren Kierkegaard. Ada seorang teologia bernama Soren Kierkegaard. And he was once telling a parable. Dia menceritakan sebuah perumpamaan. He was saying that there was once some wild ducks flying across the country, going south on migration. Beberapa kisahnya begini, perumpamaan ini. Ada waktu itu ada bebek liar, ya, atau bebek liar ya. Mereka sedang terbang ke selatan, sedang bermigrasi. Yes, the ducks were flying. Bebek terbang ke selatan. And sedang on the bermigrasi. way, as they were flying, one of the ducks was looking down. Pada saat kumpulan bebek ini terbang, salah satu bebek itu lihat ke bawah. And he saw many ducks in the duck farm. Dan dia lihat, wah, di bawah itu kok banyak bebek-bebek ya di peternakan bebek itu. Dia lihat ke bawah. And this particular duck, that he decided to stop and he flew down, didn't follow the rest of them. He flew down and went to the duck farm. Nah, Bapak Ibu, bebek ini ya akhirnya dia turun ke bawah. Dia meninggalkan rombongan bebek yang sedang terbang ke selatan. And he realized, wow, these ducks in the duck farm all
fat and gemuk. Jadi pada saat itu dia turun dan dia lihat, waduh, bebek-bebek di peternakan ini kok gemuk-gemuk ya, gendut-gendut. And he started to join them. Dia mulai masuk ke kumpulan bebek-bebek ini, bebek-bebek And ternak. he realized that every day the farmer feed them with free food, gratis. Dan dia langsung menyadari bahwa setiap hari petani bebek ini kasih makanan bebek ini gratis. Yeah, no need to look for food Gak perlu lagi susah payah cari makan because the food is free. karena makanannya gratis. So he decided to stay for 1 or 2 days. Jadi bebek liar ini memutuskan, ya sudah, aku mau tinggal di sini 1 sampai 2 hari lah. He enjoyed the free food Dia menikmati makanan gratis and free lodging. dan penyediaan yang gratis. Yeah, hotel, Harris. Hotel, tempat tidur, Haris ya, Hotel Haris. And he decided to stay for a week. Terus bebek liar nih, ya sudah, tak perpanjang lagi, extend 1 minggu. Yeah, extend. Then from extension 1 week become 1 month. Dari diperpanjang tinggal 1 minggu, perpanjang lagi 1 bulan, And then 6 months. lagi 6 bulan. Soon winter was over. Dan pada saat itu terjadi musim dingin. Then he see his family of ducks flying over. Nah, pada waktu itu musim dingin selesai dan dia lihat ke atas, keluarganya terbang kembali dari selatan ke utara. Yeah. And when he saw that, he said to himself, I ought to rejoin them. Dia ngomong pada dirinya sendiri, oke, keluarga saya sudah balik ke utara, saya mau gabung sama mereka. And he tried to flap his wings. Dia langsung coba kepakkan He sayapnya. got 10 feet off the ground 10 kaki terbang dari atas tanah. and then he fell down Jatuh because he's too fat. karena terlalu gendut. He realized then that he had become too fat and heavy. Dia menyadari saya sudah terlalu gendut, sudah terlalu berat. So he decided to stay on for the summer as well. Jadi dia ngomong, ya sudah, nggak apa-apa, saya tinggal di sini selama musim panas di peternakan bebek. He told himself, why I'll try to lose some weight lah. Dia ngomong sama dirinya sendiri, waduh kenapa ya? Coba saya mau coba diet supaya kehilangan berat badan. Berat badan saya. But the problem is that he gets fed by the farmer, free food again. Tapi Every day. masalahnya setiap hari dia dikasih makan sama peternak bebek ini setiap hari. And by this time, the duck had lost the desire to be free with his family. Sampai pada satu titik dia sudah tidak punya lagi keinginan untuk gabung kembali dengan keluarganya. And he continued to eat, Dia makan terus sama-sama dengan bebek. waiting for the day Menunggu harinya, when hari he, hanya when he will become a piece of the Peking duck in a Chinese restaurant. menjadi bebek goreng di restoran Cina. Bebek Peking. After all, that's what the farm ducks are for, right? Nah itulah tujuan peternakan bebek, betul nggak? Sampai sini suka makan bebek. Friends, are you a wild duck flying free in Christ, or are you a farm duck stuck in the world, waiting to be Peking duck? Saudara-saudara, apakah saudara termasuk bebek yang terbang tadi dari utara ke selatan, atau saudara termasuk bebek yang tinggal di peternakan bebek sampai menunggu hari hanya saudara jadi seperti ini? That's what flirting with the world will do to you. Itu akibatnya kalau main-main dengan dunia yang menggoda saudara. The world will creep into you, Dunia itu akan menjalar masuk dalam hidup saudara. and your desire for spiritual things will be eroded. Akhirnya keinginan kita akan hal-hal yang rohani akan hilang. Be a revived people. Jadilah orang-orang yang memiliki kebangkitan kebangunan rohani, A new sense of separation from the world. memiliki perasaan bahwa saya ini terpisah dari dunia. Number 2, Nomor 2, a new set of priorities for living. memiliki prioritas yang baru dalam hidup. Nehemiah chapter 10 verse 30 to 32. Nehemia 10 ayat 30 sampai 32. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya.
dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. When the Israelites were revived, Pada saat orang-orang Israel mengalami kebangkitan bangunan rohani, all their priorities were turned upside down. prioritas mereka berubah total. Oh, sorry, wrong. Not turn upside down, turn right side up. Prioritas mereka berubah, bukan turun tapi naik. Yeah, all of a sudden there is a change of perspective. Tiba-tiba cara berpikir mereka, cara pandang mereka itu langsung berubah, saudara. Their business, their possessions, Bisnis mereka, keinginan mereka, all priorities change. semua sudah ganti, berubah prioritasnya. The way they look at money, the way they look at work, Cara pandang mereka terhadap uang, cara pandang mereka terhadap the pekerjaan, way they look at hobbies, and the way they look at recreation, cara pandang mereka terhadap hobi, cara pandang mereka terhadap liburan, totally transformed. benar-benar mengalami transformasi atau What was perubahan. overwhelming important to them before they were revived loses their hope. Jadi apa yang terjadi pada saat mereka benar-benar mengalami kebangkitan rohani, mereka hilang keinginan-keinginan itu. And God became to hate their list of priorities. Jadi apa yang selama ini mereka pegang, bagi mereka penting, berubah. Tuhan yang menjadi prioritas mereka They sekarang. live by the word of God. Mereka hidup oleh karena firman. Sabbath became before their business. Hari Sabat menjadi urusan mereka yang penting. The year of Jubilee became more before their possessions. Tahun Yobel menjadi lebih penting dari apa yang bisa mereka miliki, apa yang mereka bisa sanggupi. God's Masa mereka. laws came before their desires. Hukumnya Tuhan itu menjadi keinginan mereka, kerinduan mereka. Jesus puts it in Matthew 6:33. Yesus berbicara dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. You know, I heard of a Chinese pastor, Saudara tahu, saya ada pendeta Cina. and he told of this story. Pendeta Cina ini ngomong sama saya sebuah cerita. There was a man with 7 gold coins. Dia menceritakan bahwa ada seorang bapak-bapak pria, dia punya 7 koin emas. And he was walking along the street and he saw this beggar by the side of the road. Pada saat bapak ini jalan, dia lihat pengemis di pinggir jalan. And out of compassion, he took out his 7 gold coins. Saudara tahu, dia penuh dengan belas kasihan. And Dari 7 koin emas, dia ambil 6 koin emas dari kantongnya. And that's all he has. Itu yang dia miliki, He took 6 gold coins 6 koin emas. and he gave it to the beggar. Dikasih ke pengemis. And he kept 1 for himself. Dia hanya punya 1 buat dirinya sendiri. But the beggar, instead of feeling grateful, Bukannya pengemis ini bersyukur, berterima kasih, the beggar followed the man to the side of the alley. malah pengemis ini buntuti bapak itu sampai ke ujung gang lorong. And he robbed that man of his last gold coin. Bapak ini dirampok sama pengemisnya, koin satu-satunya yang dia punya diambil sekalian sama pengemis. How do you feel? Perasaan saudara gimana kalau kayak gitu? Teruk sekali. Buruk sekali. Ya. Buruk sekali. That's Malay. Never mind. Yeah. Buruk sekali. Buruk sekali. Yeah. Jelek. Yeah. Terrible. Yeah. What a terrible guy this beggar is. Orang ini buruk banget, jelek banget, jahat banget pengemis ini ya. You know who's the beggar? Saudara tahu siapa pengemis itu? All of us. Kita semua yang di ruangan ini loh. All of us. Kita semua. God gave us 6 days Tuhan kasih 7 hari for us to work. bagi saudara dan saya untuk bekerja. And He gave just 1 day for us to just worship Him and listen to His word being preached to us. Tuhan sisakan 1 hari untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. He gave us 100%, Dia kasih kepada kita 100%. and He tell us to give back only 10%. Tuhan hanya minta 10% dari sini kasih ke saya. What do we do? Apa yang kita lakukan? We rob God of His Sabbath day.
Kita rampok Tuhan, bahkan hari ke-7 kita tetap bekerja. We rob God of His tithes. Kita merampok Tuhan dari perpuluhan. Are we not like the ungrateful beggar? Bukankah kita seperti pengemis yang tidak mengucap syukur? And the thing is that God does all this actually for our own good. Ini semua Tuhan lakukan bagi kita untuk kebaikan kita loh. When He did that, He instituted the Sabbath day to prevent us from being workaholic. Dia memberikan kepada kita hari Sabat bagi kita supaya kita ini tidak menjadi orang yang kecanduan kerja. He instituted the tithe so that it will prevent us from becoming materialistic. Kenapa kok ada perpuluhan? Supaya kita ini tidak menjadi orang yang materialistis. You know, God bless us so much in life, Saudara tahu Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. and yet when we set up the priorities of our life, Tapi apa yang terjadi kalau kita sudah mengatur daftar prioritas dalam kehidupan kita? did you put God at the top of your priorities? Apakah saudara menaruh Tuhan di nomor 1 yang paling utama? Is God exalted above your wealth and your possessions? Apakah Tuhan dimuliakan di atas kekayaan dan harta yang kita miliki? Is God exalted above your families and your friends? Apakah Tuhan ditinggikan di atas keluarga dan teman-teman kita? Is God exalted above your career and your business? Apakah Tuhan ditinggikan di atas dari karir kita, lebih dari bisnis kita? Is God exalted above your hobbies, your sports and your interests? Apakah Tuhan ditinggikan lebih dari hobi kita, olahraga kita, dan juga kesenangan kita? Jeremiah chapter 2 verse 13. Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. In Jeremiah, God is saying to us, Yeremia pasal 2, firman Tuhan berkata kepada kita, He said, as the people of God, sebagai umat-umat Tuhan, we commit evil kita berkomit terhadap kejahatan when we forsake His living water. dan kita meninggalkan sumber air yang hidup. Instead, we build ourselves cisterns and broken cisterns. Kita membangun sistem diri kita sendiri. We work, we accumulate, and we gather. Kita bersama-sama. But at the end of the day, we end up with nothing. Kita seperti yang dikatakan oleh firman ini ya, menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor sehingga tidak dapat menghasilkan apa-apa. You know, we work so hard. Saudara tahu kita tuh bekerja begitu keras. Then we check our pocket, Saya cek kantong we check saya, our wallet, cek dompet saya, kosong. kosong. Yeah. You know why? Tahu tak mengapa? Because we never put God in our priority. Karena kita tidak pernah menaruh Tuhan di nomor 1. I'm not talking about coming to church, you know. Saya nggak berbicara tentang saudara datang ke gereja ya. I'm talking about you talking to God, spending time with God, having God put first in your priority. Saya berbicara kepada setiap saudara pribadi, yaitu bagaimana saudara datang ke Tuhan, menempatkan Tuhan di nomor 1 dalam setiap hidupmu. Let me tell you that the nation of France, I've been to Paris and I got COVID there. Saya mau kasih tahu tentang bangsa Perancis ya. Pastor Raymond kemarin kan tadi sudah disampaikan ya, dia pernah ke Perancis ya. Do you know the nation of France found this thing about putting God as their priority in their history? Saudara tahu negara Perancis ini memiliki pengalaman yang begitu berharga mengenai bagaimana mereka harus menempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidup mereka, dalam bangsa ini. At one time, France tried to kick God out of their country. Satu hari negara ini mencoba untuk supaya mengeluarkan atau tidak lagi mempedulikan Tuhan dalam urusan kenegaraan atau bangsa atau pemerintah apapun, tidak boleh ada Tuhan. They took away the Sabbath day. Bahkan tidak ada lagi hari ke-7, hari Minggu atau hari Sabat. And they have what we call an 8-day week. Mereka ngomong, kita bekerja 8 hari dalam seminggu. Bayangin. When Google search, you will find France actually once instituted the 8-day week. Saudara tahu? Nanti saudara bisa Google ya di internet ya. Negara Perancis ini adalah satu negara yang menganut dulunya itu 8 hari bekerja. You know what happened after that? Saudara tahu apa yang terjadi setelah The itu? result was disastrous.
Hasilnya malah bencana, malah petaka. Productivity went down. Produktivitas mereka turun. Economy went down. Ekonomi turun. Everybody start to get sick. Semua orang mulai sakit. And it was so bad that one politician said this. Sangat buruk sampai salah satu politisi berkata begini. And he said, gentlemen, Dia ngomong, bapak-bapak, saudara-saudara, I think it is extremely necessary for us to restore God back to France. saya rasa ini adalah hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama And, supaya kita membawa Tuhan kembali datang ke and negara ini. finally, the government restored back 7-day work week. Dan setelah itu, pemerintah di Perancis mereka memulihkan kembali 7 hari. It is important and necessary for us to restore God back to our list of priorities. Penting sekali bagi kita supaya Tuhan itu menempati posisi utama dalam kehidupan saudara. You put Him first, Saudara taruh deh Tuhan itu nomor 1 dulu. then God will put you first. Pasti Tuhan akan mengutamakan saudara juga. If you honor God, Kalau saudara menghormati Tuhan, God will honor you. Tuhan akan menghormati saudara. Number 2, Nomor 2, a new set of God-given priorities for living. dan mereka juga memiliki perasaan bahwa mereka menaruh prioritas kepada Tuhan. One last thing and I will end. Yang terakhir saya mau selesai. Number 3, Nomor 3, a new source of concern for the house of God. sumber perhatian yang baru untuk rumah Tuhan. From verse 32 onwards, you will see the children of Israel start to shift their focus to the house of God, the temple. Nehemia 10 ayat 32 terus nanti saudara baca ayat selanjutnya, mereka mulai berubah. Dikatakan pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Nehemiah chapter 10 verse 35. Nehemia 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Oh, sorry, the second part is verse 39. Ya. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Friends, the church is the body of Christ. Saudara-saudara, gereja ini adalah tubuh Kristus. It is only important to those who are truly touched by God. Sangat penting sekali bagi mereka yang mengalami jamahan Tuhan. Yes, it is so important. Sangat penting sekali. And when the Lord revived the nation of Israel in Nehemiah chapter 8, they were completely turned around and became concerned again for the temple of God. Jadi di Nehemia 8 pada saat Tuhan menjamah orang Israel, mereka benar-benar berbalik kembali dan mereka menaruh perhatian mereka kembali kepada bait Tuhan. A concern that will cause them to be faithful in bringing their tithes to God. Perhatian mereka di mana mereka itu membawa semua persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. A concern that will cause the people to pray for the church of God. Sebuah perhatian di mana mereka berdoa bersama-sama sebagai gereja Tuhan. When was the last time you spent time at home praying for the church? Kapan terakhir Bapak Ibu di sini berdoa buat gereja ini? Kapan? Yeah? Maybe never. Mungkin nggak pernah sama sekali ya. I really don't know. Saya nggak tahu ya. It's between you and God. Itu urusan saudara dengan Tuhan. You know, when the Lord pours out His Spirit Pada saat Tuhan mencurahkan rohnya, and revive His people, membangkitkan umat-umatnya, He will put a concern of the church in their hearts. Dia akan menaruh rasa perhatian yang penuh dalam setiap So hati umat Tuhan. let us take responsibility for the house of God. Mari kita sama-sama memikul tanggung jawab untuk rumah Tuhan. Yeah, when revival comes, you won't be just sitting here every Friday, every Saturday. Pada saat kebangkitan kebanggaan rohani itu terjadi, kita tidak hanya duduk di sini setiap hari Sabtu. You will just take responsibility. Saudara akan mengambil beban tanggung jawab itu. You will contribute. Saudara akan berkontribusi. You will participate. Saudara akan berpartisipasi. You will get involved. Saudara akan mengikutkan semua hal terlibat dalam semua hal. Not just come forward, Bukan hanya maju ke depan, get touched by the pastor, dijamah oleh pendeta and then jatuh, dan jatuh, and then after that, come stand up, berdiri lagi, and then feel good. merasa sudah baik. That's not enough. Tidak cukup sampai di situ. You need to be revived Saudara harus bangkit so that you will take responsibility.
supaya saudara bisa mengambil beban tanggung jawab ini. Let me end with a last story. Saya akhiri dengan satu kisah. If you go to the YouTube, but it is in English, there is a video on the revival of 1972. Kalau saudara buka YouTube, yang ada video dalam bahasa Inggris. Ini videonya Revival tahun 1972. In 1972, 11 students from ACS school in Singapore Tahun 72, 11 murid dari sekolah ACS di Singapura. Did you hear murid? Murid ya, 11 murid ya, pelajar. They were 15 years old, 16 years old. Umurnya 15 tahun sampai 16 tahun. And they gathered together to study the Bible and pray. 11 murid ini berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama, berdoa bersama-sama. Then one of them was touched by the Holy Spirit. Satu dari mereka dijamah oleh Roh Kudus. Then another, and then another. Dan menular ke yang lain. Ke yang lain, ke yang lain juga. And soon in the end there were 30 hungry, spirit-filled, tongue-speaking, devil-chasing, fiery hot ACS boys. Dari 11 bertumbuh menjadi 30 murid yang lapar akan Tuhan, dipenuhi Roh Tuhan, berbicara bahasa roh dan mengusir setan-setan. And Penuh dengan api dari Tuhan. a few of these boys became Methodist pastors. Dari 30 orang ini, besarnya mereka tuh menjadi pendeta Metodis, gereja In Metodis. fact, this whole group of boys, they went to look for this pastor by the name of Reverend Hugh Baker. Maka dari beberapa murid-murid ini, mereka datang ke seorang pendeta yang namanya Reverend Hugh Baker. And they started a meeting in his home. Mereka mulai buat pertemuan di rumahnya. And this move of God gave birth to the charismatic service in different Methodist churches in Singapore. Dan dari pertemuan-pertemuan itu, mereka memulai gereja-gereja karismatik di Singapura, cikal bakalnya. And there was a family called the Chua family. Ada satu keluarga namanya keluarga Chua. And they owned the Garden Hotel. Mereka pemilik dari Hotel Garden. And they started doing God's work. Mereka mulai melakukan pekerjaannya Tuhan. Then the fire spread to the Anglican church Dan api Allah, apinya Tuhan mulai masuk ke gereja under Anglikan Bishop Chubanyit. di bawah kepemimpinan Bishop Chuban And itu. then it went to the Koo family, Masuk ke keluargaku. who started the Full Gospel Businessman Fellowship. Dan di Singapura akhirnya mereka memulai sebuah persekutuan yaitu FGB, yang And then bergospel the business. fire goes on and on. Dan api terus menjalan. But one little spark started that 1972 revival. Satu percikan api dimulai tahun 72. Friends, this is the power of the Holy Spirit. Saudara-saudara, inilah kekuatan Roh Kudus. And it happens when we will have a new sense of separation from the world. Terjadi pada saat kita memiliki perasaan bahwa kita dipisahkan dari A dunia. new set of priorities for living. Memiliki prioritas yang baru. And a new Prioritas yang source of baru. concern for the house of Dan God. mempunyai rasa keperhatian yang luar biasa untuk rumah Tuhan. I want to challenge you this morning. Saya mau menantang saudara pagi ini. You make a choice for Jesus. Saudara membuat keputusan bagi Yesus. Because we are living in awesome times. Karena kita sekarang hidup dalam waktu yang luar biasa. Do not just live your whole life as ordinary life. Jangan cuma hidup sekedar sebagai orang Kristen. Just use, every day look at your Facebook lah, Instagram. Hanya on your scroll Facebook, Instagram. Don't go home and on your TV and start watching Netflix. Jangan datang ke rumah, nyalain TV, nonton sinetron. Don't just do that. Jangan jadi Kristen seperti itu. I'm calling you today to a higher life. Saya panggil saudara supaya saudara menghidupi kehidupan yang lebih tinggi dengan I'm Tuhan. challenging you to live for what matters. Saya menantang saudara untuk memiliki kehidupan yang lebih penting What will it be for you? yang akan terjadi dalam hidup saudara untuk saudara. Nobody is going to twist your hand Tidak ada yang memaksa saudara. because the choice is totally yours. Saya tidak memaksa karena pilihannya itu ada di tangan saudara. What you choose today will really matter. Apa yang Anda pilih hari ini, yang Anda putuskan hari ini itu sangat penting. Because it matters to God Karena itu semua urusannya dengan Tuhan. and it matters to your own future.
Dan itu penting buat masa depan saudara. And it also matters to the future of this world. Juga penting bagi masa depan dunia ini. Every head bowed, every eyes closed. Mari kita tunduk kepala, semua pejamkan mata. Tutup mata. Every eyes closed. Semua tutup mata. Will you answer to God's call for a revival in your life? Apakah saudara akan menjawab panggilan kebangunan rohani dalam hidupmu? Will you commit to live your life differently, changing your priorities? Apakah saudara benar-benar komit, ya, berjanji bahwa hidup saudara untuk Tuhan? Will you have this new concern for the church of God? Apakah saudara memiliki keperhatian yang luar biasa untuk gerejanya Tuhan? You want to make this decision, you put up your hand right now. Kalau itu saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan siang hari ini. You are making a decision to God, not me. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau serius sama Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Make the decision today because it matters. Buat keputusan hari ini karena keputusan itu penting sekali. Yes, I see those hands. Saya melihat tangan-tangan itu. Yes. Yes, many of you. Banyak. All around the room. Seluruh ruangan ini. Yeah, just put it up high. Because that's your commitment. Oh, hallelujah, hallelujah. Shall we stand? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. And let's sing that we will love Jesus. Mari kita bernyanyi. With this comment, with this song. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi satu kali, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Oh yes Lord. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Holy Spirit dengan Roh Kudus right now, sekarang from the front to the back. dari depan sampai ke belakang. Oh yes, Holy Spirit, come down. Turun dan Come down upon your people. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Change your people once again. Sentuh hatiku. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami And everybody say, semua katakan bersama-sama.